Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Sution, NIM 0506202168. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi mutu. Berbicara tentang standarisasi, standarisasi berasal dari kata standar yang berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembanding kuantitas, kualitas, nilai, dan hasil karya yang ada. Dalam arti yang lebih luas, maka standar meliputi spesifikasi produk, bahan, maupun proses. Nah, pengertian standarisasi itu sendiri ialah penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu. Standarisasi juga merupakan proses pembentukan standar teknis yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, standar praktik, dan lain-lain. Setelah menjelaskan tentang standarisasi, pasti akan melalui sebuah proses. Nah, bagaimana sih proses standarisasi itu? Proses standarisasi dalam sebuah perusahaan meliputi proses perencanaan kegiatan dan fungsi untuk mempersiapkan perangkat instruksi dan rencana untuk menghasilkan standar produk. Perencanaan dimulai dengan gambar, teknik spesifikasi, bagian atau daftar bahan, dan prediksi permintaan. Hasil dari perencanaan ini adalah rute yang menetapkan operasi, urutan operasi, pusat-pusat kerja, standar, dan perkakas. Rute ini yang menjadi masukan utama untuk sistem manufaktur perencanaan sumber daya yang mendefinisikan operasi demi tujuan pengandalian aktivitas produksi dan menentukan sumber daya yang diperluas untuk persyaratan kapasitas produksi. Setelah berbicara tentang proses, sekarang saya akan menjelaskan tentang standarisasi mutu. Standar mutu adalah seperangkat tolak ukur dari kinerja suatu unit atau satuan kerja yang mencakup masukan, proses, hasil, output, serta manfaat yang dipenuhi oleh unit-unit kerja. Sedangkan pengertian standarisasi mutu itu sendiri merupakan kesepakatan atau konsensus bersama sehingga menjangkau aspirasi semua pihak yang berkepentingan dan sekaligus bersifat mengikat. Menetapkan standarisasi mutu harus mempertimbangkan pengalaman berskala nasional dan paham kondisi masyarakat, serta perlu didasari latar belakang pengetahuan lapangan yang luas. Menurut Badan Standarisasi Nasional, standarisasi mutu adalah dokumen berisi ketentuan, pedoman, karakteristik kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan melalui konsensus atau pihak-pihak yang berkepentingan dan ditetapkan oleh badan yang berwenang. Standar mutu yang bagus harus sesuai dengan standar internasional. Seperti yang pertama, mutu ditentukan oleh pelanggan. Standar mutu harus sesuai harapan pelanggan. Yang kedua, untuk menjamin kesamaan atau keseragaman mutu perlu standar. Contohnya, ukuran kartu kredit, kartu telepon, ukuran kertas, ukuran berat, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam liberasi perdagangan, suatu produk dianggap bermutu di suatu negara harus dapat juga diterima di negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza dengan NIM 0506202236. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman sekelompok saya, yaitu tentang standarisasi mutu. Selanjutnya adalah sistem ISO atau International Organization for Standardization. ISO adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Mereka memegang peran penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global, dan juga adalah salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. Adapun beberapa manfaat yang didapatkan dengan adanya sertifikat ISO pada perusahaan, yaitu satu, meningkatkan kredibilitas perusahaan serta kepercayaan pelanggan. Yang kedua, menjamin atas kualitas dengan standar internasional. Yang ketiga, menghemat biaya. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja karyawan. Dan yang kelima, meningkatkan image perusahaan. Berikutnya ada pun kelebihan dan kekurangan dari standarisasi. Kelebihan dari standarisasi adalah pengenalan barang lebih mudah dilakukan. Kedua, tidak terjadinya kesalahan spesifikasi dalam pembelian barang.
Yang ketiga, pemesanan dan pembelian barang standar dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, para teknisi lebih mengenal sifat-sifat barang. Yang kelima, lebih mudah untuk melakukan penjualan barang. Yang keenam, memungkinkan pertukaran barang atau suku cabang yang sesuai dengan kriteria produk standar yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya. Berikutnya adalah kekurangan dari standarisasi mutu. Kekurangannya adalah satu, barang standarisasi umumnya harganya mahal, sehingga menyebabkan kos yang tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada pihak pabrik tertentu. Dalam hal ini tidak banyak produsen atau suku cabang atau peralatan yang spesifikasi barangnya sesuai dengan standarisasi produk yang dibutuhkan, sehingga apabila terjadi kenaikan harga tidak mudah untuk mencari produsen lainnya. Yang ketiga adalah proses standarisasi lama, karena membutuhkan ahli-ahli dan waktu yang tepat untuk memenuhi kriteria yang pas untuk suatu produk. Baiklah, berikutnya adalah contoh standarisasi. Contoh dari standarisasi teknik yaitu 1. SNI atau Standar Nasional Indonesia. SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Contoh kedua adalah MS atau Malaysian Standard. Malaysian Standard adalah badan standar dan akreditas kebangsaan. Fungsi utamanya yaitu menggelakkan standar dan akreditas sebagai cara untuk memajukan ekonomi negara, menggalakkan kecakapan dan pembangunan industri yang bermanfaat kepada keselamatan awam, melindungi, memudahkan perdagangan dalam negeri dan antar bangsa, serta melanjutkan kerjasama antar bangsa berhubungan dengan standar dan perstandardan. Berikutnya adalah JIS atau Japan Industrial Standard. JIS adalah standar yang digunakan untuk kegiatan industri di Jepang, seperti melihat dari ukuran, kualitas, keselamatan, dan lainnya. Contoh berikutnya adalah DIN atau Deutsches Industrie Norm. Adalah organisasi nasional Jerman untuk standarisasi dan anggota ISO negara itu. DIN adalah asosiasi Jerman yang sudah terdaftar dan berkantor pusat di Berlin. Saat ini ada sekitar 30.000 standar DIN meliputi hampir setiap bidang teknologi. Selanjutnya adalah EISTM atau American Standard Testing Material. EISTM International merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material, produk, sistem, dan jasa. Baiklah, dari sekian yang sudah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa standarisasi mutu adalah parameter atau tolak ukur kualitas dari suatu hal. Bisa berupa sistem, barang, jasa, organisasi, dan sebagainya. Standarisasi mutu juga mencakup aspek yang menyeluruh, mulai dari perencanaan, proses ataupun kegiatan, sampai produk yang dihasilkan. Standarisasi mutu juga bertujuan memperjelas kelayakan dari suatu produk, menghindarkan orang-orang dari kerugian, membuat sistem yang baik antara produsen, konsumen, dan pemerintah.